Halo Sobat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para Sobat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Biar setiap ada uploadan video terbaru, para Sobat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya buat para sahabat Scorpio. Nah, untuk para sahabat Scorpio di sini kita akan mengungkap rahasia hatinya. Jadi dia ini bisa siapa saja, mungkin mantan kamu, gebetan, pasangan, atau mungkin sahabat kamu ya. Jadi siapapun bisa, yang pastinya orang yang kamu kenal. Dan kita akan mencoba melihat seperti apa perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu para sahabat Scorpio. Nah, sebelum video ini dimulai, kembali saya ingatkan jika ini adalah pembacaan secara general. Jadi mungkin ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Dan seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading. Nah, baiklah untuk para sahabat Scorpio ya, kita akan lihat seperti apa perasaan dia yang sebenarnya kepada sahabat Scorpio. Seperti apa perasaan dia yang sebenarnya kepada para sahabat Scorpio. Sekali lagi, seperti apa perasaan dia yang sebenarnya kepada para sahabat Scorpio. Oke. Nah, di sini kita akan menarik 3 buah kartu untuk 3 buah cerita ya. Untuk kartu pertama, perasaan dia yang sebenarnya kepada para sahabat Scorpio ya. Perasaan dia. Dan untuk cerita ketiga, perasaan dia yang sebenarnya. Nah, oke, ini kita singkirkan dulu ya. Di sini ada 3 buah cerita, bisa jadi salah satunya, 2 di antaranya atau mungkin ketiga cerita ini ada yang mirip dengan cerita hidupnya para sahabat Scorpio ya. Nah, kita mulai saja dari kartu yang pertama ya. Nah, di sini sebagian besar mungkin para sahabat Scorpio ada yang berhubungan dengan seseorang yang jarak jauh ya. Mungkin kalian yang LDR-an atau ada yang beda negara di sini ya, beda kota, beda pulau, yang pastinya seseorang yang berjarak dengan kamu ya. Atau bisa juga mungkin dia adalah seorang yang bekerja atau punya usaha yang sering harus membuat dia meninggalkan kamu atau pergi ke kota lain ya atau negara lain. Nah, jadi ada jarak di antara kalian ya. Walaupun begitu, ya hubungan ini tetap berlanjut ya. Dan di sini terlihat kamu dan dia juga bisa dikatakan saling memperjuangkan satu sama lain ya, walaupun mungkin harus terpisah jarak ya. Dan di sini bisa juga untuk beberapa sahabat Scorpio, kamu bersama dengan orang ini juga ada yang memiliki perbedaan ya. Perbedaan bisa juga itu tentang perbedaan usia, ada yang mungkin berbeda suku, berbeda budaya ya. Jadi ada yang mungkin beberapa perbedaan ada di antara kamu dan dia juga ya. Nah, tapi di sini apapun itu yang menjadi perbedaan, yang pastinya kamu dan dia saling memperjuangkan di hubungan ini ya. Jadi selalu berusaha menjaga supaya hubungan ini tetap baik ya. Nah, di sini bukan hanya kamu yang berjuang tapi dianya juga ya. Jadi lebih ke ya sebuah hubungan yang benar-benar dijaga banget antara dua belah pihak ya. Dan di sini bisa juga sebagian besar ya, mungkin tidak semuanya, tapi sebagian besar di sini ada yang saat ini berhubungan dengan seseorang yang mungkin saja dia masih ada hubungan dengan orang lain ya, mungkin ada pasangannya yang belum berpisah. Nah, di sini bisa jadi kamunya yang masih punya pasangan atau dianya yang masih punya pasangan ya. Jadi ada ini bisa bolak-balik mungkin ya. Jadi di sini ada cerita tentang orang ketiga ya. Jadi bisa saja hubungan kamu dan dia ini merupakan hubungan alternatif ya. Jadi mungkin dari pihak kamu ada yang sudah punya pasangan atau dari pihak dia yang sudah memiliki pasangan ya. Sebagian ada cerita seperti ini. Nah, seperti apapun
keadaan hubungan kalian saat ini, yang pastinya kita akan melihat ya seperti apa sebenarnya perasaan orang ini kepada kamu ya. Dengan hubungan yang udah saling memperjuangkan, nah kita akan melihat ya yang sebenarnya tentang perasaan dia. Nah, di sini dia merasa kamu adalah seseorang yang memiliki banyak banyak visi misi yang mirip ya atau sama dengan dia ya. Jadi seperti keinginan-keinginan kamu tentang masa depan. Nah, ini bisa juga ada banyak yang sama dengan pemikiran dia ya. Jadi seperti memiliki tujuan yang sama ya. Bisa juga mungkin kalian memang orang yang tergabung di satu komunitas yang sama ya, atau mungkin punya satu pekerjaan yang berhubungan atau mungkin usaha kalian juga di bidang yang sama. Nah, jadi ada ikatan di pekerjaan atau di bisnis yang kamu jalani ya, atau mungkin juga kamu yang punya beberapa kegemaran. Nah, di mana dia juga menyukai hal yang sama ya. Jadi seperti ada sesuatu yang kalian miliki sebagai tujuan bersama di sini ya. Dan dia merasa cara berpikir kamu, cara memandangnya kamu tentang sesuatu hal di sini juga mirip banget dengan cara berpandangnya dia ya. Jadi hubungan ini juga bisa dikatakan hubungan yang kompak ya. Nah, di sini banyak persamaan, banyak pola pikir yang mirip, dan dia merasa kamu juga seseorang yang memang pantas untuk menemani dia, bersama dengan dia dalam menuju ini ya, pernikahan ya. Jadi di sini bukan hanya tentang perasaan cinta yang mendalam, tapi dia juga ada keinginan untuk bisa menikah dengan kamu ya. Sebagian mungkin yang udah jadian di sini dia bahkan sudah merencanakan untuk bisa menikah dengan kamu ya. Dan untuk kalian yang masih sahabatan atau masih dekat, ini bisa jadi juga dia akan mengajak kamu untuk berkomitmen, karena di sini dia bukan hanya ingin mengajak kamu jadian sebagai pasangan untuk secara ini ya, pacaran, tapi juga ada niat dia yang memang benar-benar serius dan ingin mengajak kamu untuk menikah ya. Nah, jadi di sini ada yang ingin benar-benar seperti mensahkan hubungan kalian juga di sini ya. Jadi orang ini ya kalau ditanya perasaannya udah pasti cinta banget. Bahkan dia juga akan mengupayakan kebersamaannya dengan kamu ya, mengupayakan atau seperti memperjuangkan kamu untuk mendampingi dia sebagai pasangan sahnya ya. Nah, jadi ini cerita di kartu pertama, dan di cerita di kartu kedua ya. Nah, di cerita kartu kedua di sini hubungan kamu dengan dia ini juga bisa dikatakan sebuah hubungan yang sebenarnya awalnya mungkin kamu bertemu dengan orang ini juga karena banyak hal yang kamu lihat dari dirinya ini bisa memberikan kamu sesuatu hal ya, seperti membuat kamu mendapatkan motivasi atau membuat kamu termotivasi untuk melakukan sesuatu hal ya. Jadi mungkin ada hal-hal dari diri dia yang kamu nilai ini bisa memberi manfaat kepada kamu ya, tapi bukan hanya dirinya, tapi kamu juga bisa memberi manfaat kepada dia ternyata ya. Jadi di hubungan ini bisa dikatakan kamu dan dia ini saling mengambil sisi positifnya kalian ya. Seperti dia belajar banyak dari kamu, kamu belajar banyak dari dia ya. Saling melihat, dan ternyata ya menurut kamu apa yang dia miliki bisa menjadi sebuah contoh yang baik untuk kamu. Nah, ternyata begitu juga dengan dia ya. Jadi sama-sama seperti menemukan banyak sekali manfaat dari hubungan ini ya, tentang diri dia, dan dia merasa kamu juga sosok yang memberi inspirasi banyak untuk dirinya ya, terutama untuk melakukan beberapa hal di dalam hidup dia ya. Dan di sini orang ini juga seseorang yang sangat pintar ya, yang berhubungan dengan kamu, dan ini bisa saja kalian memang berada di sebuah hubungan mungkin pekerjaan atau sebuah kerjasama juga bisa. Dan di sini bisa juga tentang kamu yang mungkin lagi berada di sebuah sekolah ya, di mana kamu sedang menekuni sesuatu hal. Nah, yang berbau-bau pengetahuan ya, tidak harus kuliah. Nah, mungkin kamu yang sedang mendalami sebuah ilmu juga ya, di sini bisa saja dia juga ada di sana, dan kalian memiliki satu lingkungan yang sama ya. Jadi orang yang bisa saling belajar satu sama lainnya tentang pengetahuan, tentang hal-hal yang bisa membuat hidup kalian maju ya. Dan bersama dengan orang ini kamu menemukan banyak sekali manfaat,
dan dia juga merasa hal yang sama ya. Jadi bisa dikatakan ya hubungan kamu dengan dia sama-sama saling memanfaatkan ya. Nah, tapi di sini dalam konteks yang positif ya, bukan memanfaatkan mengambil peluang yang merugikan satu pihak ya. Tapi di sini kamu menerima dia dengan apa yang menjadi kelebihan dia dan juga kekurangan dia ya. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi saling mengambil hal-hal positif yang bisa didapatkan ya. Dan di sini kita lihat ya, walaupun mungkin selama ini seseorang ini tidak pernah seperti menyatakan perasaannya kepada kamu ya. Nah, mungkin juga dia bersikap biasa-biasa saja ketika berinteraksi dengan kamu, tapi kita lihat di sini ternyata ya secara perasaan dia memendam perasaannya, memiliki perasaan yang lumayan dalam ya, terutama untuk cintanya, rasa sayangnya. Nah, tapi kembali lagi di sini ada banyak hal yang membuat dia harus berpikir atau seperti mempertimbangkan sebelum mungkin maju mendekati kamu ya, atau menyatakan perasaannya kepada kamu ya. Di sini dia banyak berpikir dan mempertimbangkan dari berbagai sisi ya. Ini bisa dia juga seseorang yang mungkin berbeda kota dengan kamu ya, atau berjarak dengan kamu, bisa juga kalian beda negara. Dan di sini dia juga seseorang yang bisa dikatakan memang pinter untuk ini mempertimbangkan hal apapun. Jadi ketika mengambil keputusan ya butuh waktu yang lebih lama untuk bisa menemukan sebuah keputusan ya. Jadi di sini dia menyimpan perasaan yang dalam kepada kamu dan tidak mengungkapkannya kepada kamu karena banyak sekali hal-hal yang harus dia pertimbangkan ya. Ini bisa mungkin dari sisi dia atau dari sisinya kamu juga yang dia pertimbangkan ya. Dan di sini dia juga sedang mencari sebuah peluang yang tepat untuk bisa datang ke kamu dan mungkin menyatakan perasaannya ya. Nah, jadi ini yang dia rasakan. Dia mencintai kamu, memiliki perasaan yang dalam, tapi banyak hal yang menjadi pertimbangan dia ya, sehingga mungkin kamu yang merasa kenapa dia tidak bergerak atau maju ke kamu, dan kamu mungkin juga merasa sedikit dimanfaatkan di hubungan ini ya. Nah, sebenarnya dia bukan memanfaatkan kamu atau ini ya, bukan memanfaatkan kamu dan juga bukan tidak mencintai kamu ya, tapi lebih ke banyak sekali pertimbangan di sini ya. Mungkin dari segi hubungan dia dengan keluarga kamu, hubungan dia dengan keluarganya dia sendiri, atau apapun ini semua dia pertimbangkan. Di sini bahkan dia tidak bergerak dan tidak berani bergerak karena belum ada sebuah keputusan dari dalam hati dia ya. Nah, jadi di sini mungkin ada juga Scorpio yang merasa sedikit lelah di hubungan ini karena kamu mungkin berpikir dia tidak memiliki perasaan, dia hanya memanfaatkan kamu, dia hanya mengambil keuntungan dan tidak memberikan sebuah kejelasan ya. Nah, tapi yang ternyata di sini terlihat dia memiliki perasaan yang dalam, cuma yaitu kembali lagi sulit untuk mengambil keputusan ya, karena belum menemukan sebuah jawaban, belum habis waktunya untuk mempertimbangkan, dan masih banyak lagi hal-hal yang harus dipertimbangkan ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bisa saja ini ke depannya dia memang akan hadir kepada kamu dan mengajak kamu untuk jadian ya. Karena di sini bisa juga dia merencanakan beberapa hal untuk seperti masa depan kamu dan dia ya. Jadi ini juga menjadi bagian dari persiapannya dia untuk maju ke kamu ya. Dan di kartu selanjutnya ya, di kartu ketiga di sini cerita tentang sebuah awal yang sangat indah banget ya. Jadi antara kamu dan dia ini secara perasaan sudah tidak perlu lagi dipertanyakan ya. Ini tentang dua orang yang sedang jatuh cinta ya. Jadi ini buat para sahabat Scorpio yang sedang jatuh cinta, dan pastinya hubungan ini masih awal ya. Mungkin dulunya temenan, tapi di sini ada yang udah jadian ya. Dan sebagian besar juga ini tentang orang baru yang baru kamu kenal, dan dia juga jatuh cinta kepada kamu, dan kamu juga lagi hangat-hangatnya sedang berada di kondisi jatuh cinta dengan dia ya. Jadi sebuah hubungan yang masih awal, sebuah hubungan yang masih dilandasi oleh cinta yang sangat
mendalam satu sama lainnya, dan di sini tidak perlu diragukan lagi ya seperti apa sebenarnya perasaan dia kepada kamu. Yang pastinya di sini dia juga merasa kamu adalah sosok yang bisa diajak berbagi ya, berbagi dalam berbagai hal. Mungkin saling membantu ketika yang satunya memiliki permasalahan. Di sini juga berbagi cerita, berbagi perasaan, berbagi kasih sayang dan sebagainya ya. Jadi kamu adalah satu-satunya orang yang saat ini ada untuk dia ketika dia berada di kondisi apapun ya. Kamu adalah orang yang membantu dia, orang yang bisa diajak berbagi, diajak bercerita, diajak untuk mungkin melakukan hal apapun. Nah, di sini bisa jadi ketika bahkan dalam kondisi yang kesulitan secara ekonomi, dia juga merasa kamu membantu dia ya. Jadi ini bisa dalam hal apapun, bisa juga kamu pernah memberikan bantuan dalam bentuk materi, atau ya kamu adalah orang yang bisa diajak untuk berbagi masalah juga ya. Mungkin kamu membantu dia untuk mencari solusi, atau mungkin kamu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman. Di sini ada juga yang berbagi secara ilmu pengetahuan ya. Nah, jadi bersama dengan kamu banyak sekali hal-hal yang dibagi bersama ya. Jadi ini sesuatu momen yang indah, dan secara perasaan ini udah tidak diragukan lagi ya. Bahkan dia sedang lagi terhanyut-hanyutnya dalam perasaan cinta kepada kamu ya. Nah, jadi inilah mereka-mereka dengan perasaannya yang sebenarnya kepada para sahabat Scorpio. Siapapun mereka, semoga kehadiran mereka selalu membawa hal baik dan hal yang positif untuk kehidupan para sahabat Scorpio ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.